Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Maka apa? Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Kita percaya kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan. Setiap kita dapat ada di dalam persekutuan ibadah kepada Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam surat Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Surat Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Puji Tuhan. Dikatakan karena itu. Jadilah bijaksana, jadilah arif dengan cara kita memperhatikan bagaimana kita hidup. Memperhatikan cara kehidupan kita. Karena apa? Karena Allah sudah memberkati kita dengan keselamatan. Karena Allah sudah mengerjakan karya keselamatan yang mahal harganya, saudara. Yang tidak dapat dikerjakan oleh siapapun. Dan jangan sampai karya keselamatan itu menjadi sia-sia. Tuhan sudah memberikan karya itu kepada kita, menganugerahkan keselamatan itu. Tapi kalau kita tidak meresponnya dengan benar, kita tidak meresponnya dengan tepat, maka karya keselamatan itu bisa menjadi sia-sia di dalam hidup kita. Karena itu dikatakan, mari kita memperhatikan bagaimana kita hidup. Ada banyak hal yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita ini. Di ibadah pagi kita sudah melihat tentang bagaimana kita mulai dari memperhatikan diri kita sendiri. Itu hal pertama yang harus mampu kita lakukan sebelum kita memperhatikan hal-hal yang lain. Kita harus lebih dulu punya kemampuan untuk memperhatikan diri kita sendiri. Karena apa? Karena Alkitab katakan kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri kepada Tuhan. Karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita, satu waktu itu harus dipertanggungjawabkan. Lewat apa? Lewat setiap perbuatan-perbuatan kita. Lewat perkataan-perkataan kita. Lewat pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita akan bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Karena itu kita harus lebih dulu memperhatikan diri kita. Banyak orang lebih senang memperhatikan orang lain, terutama dalam hal kekurangan. Padahal orang sering lupa bahwa dia sendiri punya kekurangan. Karena itu sebelum memperhatikan kekurangan orang lain, mari kita memperhatikan kekurangan-kekurangan diri kita.
untuk kita perbaiki. Untuk kita sadari bahwa kita ini manusia yang terbatas. Manusia yang lemah. Manusia yang butuh anugerah Allah itu. Lalu kita harus memperhatikan juga bukan hanya kekurangan kita, kelemahan kita, tetapi juga kelebihan-kelebihan kita. Potensi-potensi diri yang Tuhan berikan. Karena kita diciptakan menurut gambar dan teladan Allah. Ya. Kita diciptakan dengan potensi-potensi ilahi. Dan itu perlu diperhatikan, perlu dihargai, perlu diusahakan. Ya. Supaya ketika Tuhan datang kembali, Dia akan melakukan perhitungan dengan kita. Bagaimana kita memanfaatkan, menggunakan segala potensi, baik potensi jasmani, juga potensi-potensi ilahi, lewat karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Satu waktu, Raja itu akan datang dan mengadakan perhitungan secara pribadi, saudara. Dan poin yang terakhir yang kita pelajari tadi pagi adalah bahwa setiap pencapaian-pencapaian yang kita hasilkan dari perjuangan-perjuangan kita, kitalah yang lebih dulu menikmatinya. Kitalah yang paling pertama menikmati hasil kerja keras kita, bukan orang lain. Demikian juga sebaliknya, kalau kita gagal, kita juga yang paling pertama mengalami kesulitan, kesusahan karena kegagalan kita. Karena itu lebih dahulu kita harus fokus untuk kita membangun diri kita lewat memperhatikan bagaimana cara kita hidup. Nah, hari ini yang ibadah sore hari ini kita akan melihat yang kedua, kita berkembang bukan hanya memperhatikan diri sendiri tapi juga memperhatikan orang lain. Karena kita ini disebut makhluk sosial. Ya. Kita bukan hanya makhluk individual, tapi kita juga makhluk sosial. Ya. Kita manusia ini makhluk yang sangat membutuhkan orang lain. Ya. Kalau binatang, saudara, itu dia lahir, dia langsung bangun jalan lari, saudara. Ya. Itu binatang. Tapi manusia lahir itu tidak bisa apa-apa. Kalau ditinggalkan mati dia. Binatang tidak, saudara. Itu kura-kura itu dia menetas. Begitu dia keluar menetas, dia tidak cari dia mama. Dia langsung tahu kemana dia harus pergi. Dia langsung cari air, sudah pergi di laut. Dia tidak bingung-bingung. Wah ini mau gimana? Tidak, saudara. Itu keajaiban Tuhan itu. Tapi manusia begitu lahir coba lepas. Karena itu kita harus menyadari sungguh-sungguh. Kita membutuhkan orang lain. Karena itu mari kita juga harus belajar memperhatikan orang lain, saudara. Dalam konteks kita sebagai orang percaya, Alkitab menjelaskan fungsi kita digambarkan dengan tubuh. Di dalam 1 Korintus pasal 12 mulai ayat 12 dan seterusnya. Itu dijelaskan tentang kita semua ini adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Yang tidak bisa terlepas satu dengan yang lainnya. Yang memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Tapi harus saling memperhatikan. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 dikatakan karena sama seperti tubuh itu satu, tetapi anggotanya banyak. Sekalipun anggota itu terdiri dari banyak bagian, tetapi ia adalah satu tubuh. Nah, dalam cara berpikir inilah kita harus membangun perhatian kita kepada sesama kita. Bahwa kita terutama sesama orang percaya adalah satu tubuh, saudara. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya kita memperhatikan. Ini penting, saudara. Karena banyak orang itu suka memperhatikan orang lain,
Tapi bukan dengan cara memperhatikan yang dimaksud oleh firman Tuhan. Banyak orang suka memperhatikan orang lain. Tapi sebagian besar bukan dengan cara yang dimaksud oleh firman Tuhan. Tuhan menyuruh kita untuk memperhatikan sesama kita. Dan tentu saja sesuai dengan maksudnya Tuhan. Sesuai dengan tujuannya Tuhan. Yang pertama, kita memperhatikan bukan untuk merendahkan atau menghina, tetapi untuk memperbaiki dan menolong. Amin. Kita memperhatikan sesama kita, bukan untuk merendahkan, bukan untuk menghina, tetapi untuk memperbaiki, untuk menolong. Kalau kita semua yang ada sore hari ini, saya percaya sebelum kita sampai di sini, kita pasti mampir di cermin, ya kan? Pasti mampir di cermin. Kita cek dulu, sebetul kosong ini. Kita cek Bapak, kita perhatikan ada yang kurang. Lalu ketika kita lihat ada yang kurang, bukan kita bilang, weh lu ini memang jelek betul. Tidak. Tapi kalau rambut kita tidak betul, kita ambil sisir, kita perbaiki. Kalau bedak ada yang tidak betul, kita ambil. Kan kita perhatikan, bukan untuk kita hina diri kita. Bukan untuk kita rendahkan. Tetapi setelah kita perhatikan, kita memperbaikinya. Nah demikian juga di dalam konteks kita sebagai orang percaya sesama anggota tubuh Kristus. Tuhan mau kita saling memperhatikan. Tapi bukan sekedar mencari kekurangannya lalu menjadi bahan cerita kemana-mana saudara. Harus tahu. Atau ada yang mulai dengan bukan mau omong mah. Nah, ini kalau dia mulai dia bukan mau omong nih, dia akan berakhir dengan memang omong betul. Ya. Betul bukan mau omong mah. Nah. Jadi kekurangan orang hanya menjadi bahan cerita saja. Bukan perhatian seperti itu yang Tuhan maksud saudara. Bukan perhatian seperti itu yang Tuhan mau. Kalau kita melihat bagian tubuh kita ada yang tidak benar, ada yang tidak beres. Tidak mungkin kita hina tubuh kita sendiri. Kita akan berjuang. Kalau saya punya perut nih, orang tiap kali ketemu, wih tambah lama tambah lebar saya. Saya bilang mau tinggi sudah bisa lah. Dia terpaksa dia mau mendesak kemana. Terpaksa dia ke depan, dia ke samping. Kadang-kadang kan mana sepeda hilang ya. Tapi apakah saya membenci perut saya ini? Tidak saudara. Biar jengkel juga tetap mandi juga saya gosok bersih saudara. Saya tidak berpersiapan mau kotor nak kotor. Tidak, tetap dirawat. Tetap dirawat. Tetap dikasih makan juga. Kita mungkin kadang-kadang kita tidak suka dengan orang lain ya. Kita melihat perilaku mereka yang tidak baik ya. Yang tidak sesuai dengan maunya kita, harapannya kita. Ada saja saudara, ada saja. Ya. Yang tidak sesuai dengan yang kita pikir seharusnya. Ya. Tetapi mari kita lakukan sesuatu saudara. Karena fungsi kita. Ya. Nah, bagian yang pertama ini kalau di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ya. Surat 1 Korintus pasal yang ke-12 di dalam ayat yang ke-25 dikatakan supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Nah, memperhatikan di sini ini dalam konteks merawat, memperhatikan di dalam konteks menafkahi. Kalau dalam bahasa Inggris dipakai kata care. Jadi memperhatikan ini lebih kepada kebutuhan-kebutuhan jasmani. Dan cara memperhatikan seperti ini
Ini terjadi pada jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula yang bertobat lewat pemberitaan firman dari Petrus, mereka mengalami perubahan hidup. Mereka mengalami perubahan cara berpikir, cara pandang. Dari yang sebelumnya mereka adalah orang-orang yang hanya fokus kepada kepentingan diri sendiri. Berubah kehidupan mereka. Mereka menjadi berfokus kepada kepentingan orang lain. Mereka memperhatikan orang lain. Sehingga di dalam Kisah Rasul, coba kita lihat Kisah Rasul pasal yang kedua. Ayat yang ke-40. 44, 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini bentuk perhatian yang awal, yang dimulai, yang dialami dan dilakukan oleh jemaat mula-mula. Mereka belajar kebenaran firman Tuhan. Mereka bersekutu sesama anggota tubuh Kristus. Tapi persekutuan mereka bukan cuma sekedar persekutuan rohani dalam ibadah-ibadah, tetapi mereka mewujud nyatakan perhatian mereka lewat memenuhi kebutuhan dari sesama mereka yang membutuhkan. Ini bentuk perhatian yang perlu dan harus dilakukan oleh sesama orang percaya. Sehingga di setiap gereja itu ada pelayanan diakonia. Pelayanan yang memberikan perhatian kepada orang-orang yang tidak mampu. Orang-orang yang membutuhkan. Tentu saja jangkauannya lebih dulu kepada anggota jemaat. Tapi kemudian harus berkembang, harus meluas kepada anggota-anggota tubuh Kristus yang lain. Karena ini yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Dan bukan hanya kepada jemaat lokal saja. Kalau di dalam 1 Korintus pasal yang ke-16, 1 Korintus pasal yang ke-16. Di situ dikatakan bantuan untuk jemaat di Yerusalem, Saudara. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Rasul Paulus mengajar kepada jemaat di Korintus untuk bukan saja memperhatikan sesama anggota jemaat lokal, tapi juga memperhatikan anggota jemaat di tempat yang lain. Ini bentuk perhatian kita, saudara. Dan Tuhan mau ini dilakukan oleh sesama anggota tubuh Kristus. Mari kita menunjukkan perhatian kita dalam bentuk yang nyata. Karena Tuhan katakan, apa yang kamu perbuat bagi orang-orang yang hina itu, kamu sedang melakukannya untuk aku. Ketika mereka telanjang, kamu memberi aku makan, memberi aku pakaian. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Mereka bilang, kapan Tuhan Yesus telanjang? Tuhan Yesus katakan, apa yang kamu perbuat kepada orang-orang yang lain, kamu sedang melakukannya untuk aku. Mari kita mulai melakukan sesuatu untuk Tuhan lewat memperhatikan kebutuhan sesama kita. Amin. Ya. Kita memperhatikan bukan untuk memberikan penilaian. Banyak kali kita memperhatikan lalu hanya sekedar untuk memberikan penilaian. Lebih kurangnya, bagus tidaknya, cocok tidaknya, dan sebagainya. Tapi mari kita memperhatikan untuk kita
memperbaiki, ya, untuk kita menolong sesama kita, saudara. Yang berikut, bagaimana kita memperhatikan sesama kita? Di dalam Ibrani pasal yang ke-10, surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24, dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong. Terjemahan dari kata memperhatikan di situ dari bahasa aslinya itu berarti mengamati dan memahami. Ya. Mengamati untuk memahami. Ya. Bukan sekedar mengamati untuk kita menilai. Ya. Bukan sekedar kita mengamati untuk kita menghakimi. Tetapi kita mengamati, kita memperhatikan supaya kita mengerti. Kenapa ya ini orang begini? Kenapa dia punya perilaku begini? Kita perlu amati supaya kita mengerti kenapa bisa begitu. Apa yang terjadi? Kita buru-buru memberikan penilaian. Kalau kita lihat orang pemuka bengkok sedikit, kita bilang, ini orang nih. Ya. Saya bisa kasih lurus sedikit muka, lihat orang nih. Pahami dulu, kenapa sampai dia muka begitu itu. Ya. Coba, ya, cari tahu. Tahu betul ada bikin salah apa dan dia aku di samping muka. Belum tentu dia muka begitu ditujukan kepada kita, saudara. Ya. Ada orang itu yang tidak bisa bersandiwara sedikit. Kalau di marah itu dia marah betul. Ya. Dan di muka bengkok itu bengkok betul. Dia mau ketemu siapa dia bengkok terus. Ya. Tidak bisa dia pura-pura. Ketemu orang. Tidak bisa. Ada orang yang begitu, saudara. Ya. Dan kita jangan berpikir, mari kita memahami dulu. Ya. Kenapa? Apa yang terjadi? Kan begitu ya. Tapi kita seringkali malas juga, ya, mau cari tahu. Tapi kita langsung memberikan tuduhan, langsung memberikan penilaian. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab memberikan kita tuntunan supaya kita jangan cepat-cepat menilai. Tapi kita memperhatikan dengan cara yang benar. Ya. Supaya kita bisa memahami apa yang dialami oleh orang lain. Ya. Kita memahami kenapa sikap dan perilakunya seperti itu. Kenapa dia mengambil keputusan-keputusan. Semua ada latar belakangnya, saudara. Dan perlu kita paham, perlu kita mengerti. Karena tidak dapat kita menilai semua orang sesuai dengan cara pandang kita. Mari kita menilai dengan cara pandang Tuhan. Salah satu kebutuhan dasar manusia yang seringkali diabaikan adalah kebutuhan penerimaan, kebutuhan penghargaan. Ini seringkali dianggap bukan kebutuhan yang penting. Kadang-kadang orang hanya menganggap kebutuhan-kebutuhan jasmani itu kebutuhan yang penting. Kebutuhan-kebutuhan ekonomi itulah kebutuhan yang penting. Tidak cukup itu, saudara. Manusia ini punya jiwa, punya perasaan yang perlu juga diperhatikan. Amin. Ya. Manusia membutuhkan pengakuan, membutuhkan perhatian kasih sayang, membutuhkan perhatian dalam bentuk rasa aman, membutuhkan perhatian dalam bentuk penghargaan atas prestasi, atas kontribusi yang dia berikan sekecil apapun. Sekecil apapun. Dari anak-anak itu masih bertumbuh. Mereka mencoba membuat orang itu terkagum akan dirinya. Mereka gambar, mereka tulis.
Tapi kadang-kadang mereka dengan begitu semangat datang bawa kepada orang tuanya. Pak, ini lihat saya gambar. Gambar model apa nih? Dengan mudah kita menghancurkan penerimaan dirinya. Tanpa kita sadari. Padahal mungkin maksud kita supaya dia berjuang, berusaha lebih baik lagi. Lebih keras lagi. Tapi caranya salah, saudara. Banyak kali kita sulit mengakui keberhasilan orang lain. Kita sulit mengakui pencapaian orang lain. Seperti yang dilakukan oleh Saul. Ketika Daud pulang dari peperangan, putri-putri Israel bernyanyi. Wah, Saul mengalahkan beribu-ribu. Wah, dia senang, saudara. Dia bangga luar biasa. Tapi itu lagu tidak berhenti situ. Mereka nyanyi lagi. Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Laksa itu puluhan ribu, saudara. Wah, marah Saul. Saya ini raja nih. Dia anak kemarin. Bisa dong lebih akui dia daripada saya ini. Nah, ini jadi persoalan banyak orang, saudara. Ya. Selalu merasa diri paling inti. Ya. Pokoknya dia yang paling harus diperhatikan. Ya. Kenapa Saul dendam kepada Daud? Mulai dari ini nih, mulai dari lagu ini. Padahal kita harus memperhatikan kebutuhan orang lain juga dalam hal seperti ini, saudara. Orang itu butuh penghargaan, butuh diakui keberadaannya. Nah, mari kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Dijelaskan di dalam 1 Korintus pasal 12 itu. Setiap anggota-anggota tubuh itu butuh penghargaan yang tentu saja berbeda. Anggota-anggota yang lemah butuh lebih dihargai, butuh lebih dijaga. Kalau kita suruh pilih tangan putus atau jantung yang putus, pasti kita pilih biar tangan sah. Walaupun ini kita pakai kerja tiap hari, tapi yang di dalam ini tidak terlihat ini. Kita harus lebih hargai, ya. Karena perannya, karena fungsinya. Ya. Karena itu mari kita menghargai sesama kita, ya. Sekecil apapun perannya, fungsinya. Ya. Karena nanti kita akan melihat Tuhan bekerja, menambahkan jiwa-jiwa. Dia melihat dulu, ya. Bagaimana di dalam gereja lokal, bagaimana sesama anggota Kristus bisa saling memperhatikan dengan benar, saudara. Bisa saling memperhatikan sesuai dengan maunya Tuhan. Seringkali kita cuma bisa bilang, Tuhan mengasihimu. Tapi kita mau mengasihi dia susah, saudara. Tuhan pasti tolong. Sebenarnya kita sanggup tolong juga, tapi kita bilang Tuhan saya yang tolong. Sebenarnya kita mampu. Tapi kita kembalikan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang tolong. Mari kita dalam menjalankan peran dan fungsi kita sebagai sesama anggota jemaat. Kita saling memperhatikan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir. Kalau kita memperhatikan sesama kita dengan benar. Itu sama dengan kita sedang memperhatikan diri kita sendiri, saudara. Kalau kita memperhatikan diri kita dengan sesama kita dengan benar, kita sebenarnya sedang memperhatikan diri kita sendiri. Di dalam Ibrani pasal 10 tadi ayat yang ke-25 dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Karena apa? Pertemuan ibadah itu menjadi sarana bagi kita untuk saling memperhatikan. Makanya kami di Oitalo itu setiap minggu kami
adakan kue. Ya. Kita beli kue supaya jemaat itu habis pulang mereka makan dulu. Ya. Tujuannya apa? Supaya kita bercerita dulu. Ya. Kita beromong dulu. Lewat beromong itu kita saling memperhatikan. Kadang-kadang dia bisa cerita, wih beta minggu lalu nih masalah. Saling memperhatikan. Karena tujuan kita ibadah itu bukan cuma sekedar memuji Tuhan mendengarkan firman. Tapi dalam konteks ayat ini dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Di dalam ibadah itu ada bagian di mana kita harus memperhatikan sesama kita. Bukan hanya sekedar datang ibadah, habis ibadah pulang. Datang juga pas jam mulai. Tunggu. Ya, jam 6 kurang 1 menit masuk. Begitu doa berkat amin langsung keluar. Pokoknya yang penting saya punya urusan dengan Tuhan sudah selesai. Bukan tidak berhenti sampai di situ, saudara. Tidak berhenti sampai situ. Tapi ada tanggung jawab kita untuk memperhatikan sesama. Tadi dikatakan di sini, di dalam ibadah salah satu fungsinya adalah kita bisa saling menasehati. Kalau kita bicara menasehati ini, seolah-olah kita hanya bisa dilakukan dari yang tua kepada yang muda. Ya kan? Menasihati kalau dalam pengertian kita yang terbatas itu seolah-olah hanya bisa dilakukan dari yang senior kepada yang junior, dari yang lebih pintar kepada yang kurang pintar. Ya. Tetapi kalau dalam bahasa terjemahan dari bahasa aslinya itu memperhatikan menasihati di situ dia berarti menyapa. Menyapa saja itu sudah bentuk bagian dari menasihati itu. Menyapa. Halo, apa kabar? Lalu menghibur, mendorong, menguatkan, memberi semangat, mengajar, menegur. Semua itu bagian dari menasehati. Artinya ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Ya. Kepada siapa saja. Tanpa diminta sekalipun. Ya. Atau ada yang perlu minta disapa. Weh, lu tokor beta dulu. Ya. Oh iya, halo apa kabar? Nah begitu. Ya. Kan tidak ada orang perlu minta untuk disapa. Gitu. Semua orang senang untuk disapa. Semua orang. Tidak ada orang yang tidak suka disapa. Tidak ada orang yang selamat sore. Su tahu. Wih. Semua orang senang diperhatikan, disapa. Semua orang senang ya, dihibur. Semua orang senang ya, kalau diberikan dorongan, semangat ya. Hidup yang berat tapi pokoknya semangat. Walaupun cuma itu yang kita bisa omong saudara. Ya. Tapi setidaknya berikanlah kata-kata yang positif. Ya. Jangan kalau orang mengeluh, wih beta parah, beta sana bisa. Memang lu sana bisa. Ya. Memang lu berat. Ya. Tapi mari kita menghibur, mendorong. Ini peran kita, ini fungsi kita. Ya. Untuk memperhatikan itu. Sekalipun tidak diminta, mari kita menjalankan peran itu. Saya percaya tidak ada orang yang tidak suka untuk diberikan semangat. Ya. Tidak ada orang yang tidak suka untuk disapa, ditegur. Ya. Nah, mari kita menjalankan peran kita itu. Ya. Kembali di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua. Apa yang terjadi kepada orang-orang jemaat Tuhan yang saling memperhatikan itu.
Ayat yang ke-46-47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya. Mereka saling memperhatikan sehingga hidup mereka disukai oleh semua orang. Ya. Tuhan lalu membawa jiwa-jiwa ke tempat orang-orang yang disukai semua orang itu. Ya. Tuhan tidak mungkin membawa jiwa kepada tempat yang saling membenci. Tuhan tidak mungkin membawa jiwa kepada tempat yang saling menghina, saling menjelekan. Tuhan membawa jiwa-jiwa baru ke tempat di mana orang itu saling menerima, saling menghargai, saling menolong, saling memperhatikan dengan benar. Tuhan sangat ingin menambah jiwa-jiwa, tapi Tuhan mau lihat dulu kualitas setiap orang percaya. Tuhan ingin melihat bagaimana cara orang-orang percaya saling memperhatikan. Karena sebenarnya sederhana, saudara. Dalam Injil Matius pasal 7 Tuhan katakan, apa yang kau ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada orang lain. Amin. Ya. Sederhana, saudara. Apa yang kita mau, apa yang kita senang orang perbuat kepada kita, mulailah kita lakukan kepada orang. Kalau kita mulai memperhatikan sesama kita dengan cara seperti ini, maka percayalah Tuhan juga memperhatikan kita, saudara. Ya. Bahkan Tuhan memberikan perhatian kepada kita lebih daripada apa yang kita pikirkan, ya. Lebih daripada apa yang kita doakan. Ya. Dia memberikan kepada kita. Kalau kita juga mulai memberi perhatian yang baik kepada sesama kita, mari kita menjadi teman yang saling mendukung. Kalau ada hal-hal yang tidak enak kita lihat, ya, mari ya, kita memperbaiki. Kita bicara dengan bahasa yang baik. Ya. Kita bicara dengan cara yang baik. Ya. Karena kita mau menjalankan peran dan fungsi kita. Ya. Kita semua ada di dalam kondisi yang baik. Karena semua anggota tubuh kita ini bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sehingga kita semua bisa tampil dengan bagus hari ini. Demikian pula Tuhan dari tempat yang maha tinggi mau melihat anggota tubuh Kristus di muka bumi ini tampil sebagai tubuh Kristus yang baik. Karena apa? Karena ada setiap anggota tubuh yang mau saling memperhatikan. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kiranya memberkati kita semua.